Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali saya selingi permainan antar engine, yaitu si ikan bandeng atau ikan teri kawan, Stockfish versus Lila J0 dari event Computer Chess Championship ke-21 untuk sesi rapid final kawan, antara Stockfish versus Lila J0. Beberapa hari yang lalu juga admin ulas permainan keduanya kawan pada game ke-11 kalau tidak salah. Sekarang saat admin sedang rekaman ini masih berlangsung game ke-168 kawan. Mereka sudah bermain sampai 168 game. Masih sedang berlangsung. Ini posisinya di langkah ke-36 kawan. Dan tadi saya menemukan game yang cukup bagus untuk kita ulas, yaitu game ke-121 dengan tema Sicilian Defense variasi Najdorf. Sekarang kita ke papan analisisnya langsung. Kita coba otak-atik permainan antara Stockfish versus Lila J0. Kenapa saya ambil putih dipegang oleh Stockfish? Ini hanya kebetulan saja kawan. Kalau kalian ingin melihat permainan Lila J0 saat pegang putih, kebanyakan gamenya cukup panjang. Dan ide permainan dari Stockfish kali ini cukup menarik untuk kita ulas. Untuk coba kita pelajari ide-idenya kawan dalam permainan Sicilian Najdorf. Ide-ide dari Stockfish ini kawan. Mudah, kalian hafalkan juga. Langsung saja seperti apa idenya dari Stockfish. Pion E4, pion C5, kuda F3, ada pion D6. Dan seperti biasa, baku hantam di petak D4 untuk mengawali permainan Sicilian terbuka. Setelah kuda F6, kuda C3, dan Sicilian Najdorf dengan pion A6. Di langkah kelima ini kawan, kita sudah masuk ke permainan Sicilian Najdorf. Sering saya sebutkan, gajah merupakan pilihan utama ke G5 atau cukup ke petak E3, gajah terang ke E2 atau ke petak J4. Stockfish memilih gajahnya ke petak J4. Dan ini merupakan variasi Lipnitsky attack dari Sicilian Najdorf. Tujuannya pressure pion yang di sini kawan. Tentu pion E6 bisa kalian lanjutkan atau untuk mendapatkan tempo pion B5 kalian lanjutkan. Di sini pion B5 lanjut Lila J0. Setelah gajah mundur ke B3, pion ini sebaiknya langsung didorong. Kebanyakan manusia memainkan pion ini kawan. Tujuannya untuk blokade diagonal ini ataupun untuk perkuat sentral. Untuk mengantisipasi manuver-manuver kuda kawan petak D5. Itulah langkah yang paling populer di sini. Tapi Lila J0 memilih dengan gajah B7 terlebih dahulu. Kemudian ada rokade dari Stockfish mengembangkan kuda B ke D7. Pion A4 tantang Stockfish ditolak dengan pion B4. Dan inilah kenapa tadi kawan pion E6 saran dari Komodo ataupun dari Stockfish terbaru. Oh ya kawan, karena ini yang main adalah Stockfish versus Lila J0, saya tidak menggunakan Stockfish 16 kawan untuk mengkoreksinya. Saya gunakan engine Komodo. Jadi ada sedikit perbedaan cara pandang Komodo ataupun Stockfish. Tapi yang namanya engine kawan, mau itu Stockfish terbaru, Stockfish lama, tetap langkah-langkah engine adalah langkah yang ya sulit kita cerna, sulit kita dapatkan di permainan asli kawan. Ya kalaupun cocok mungkin kita kebetulan saja dengan langkah-langkah Stockfish. Sekarang pion E6 lanjut Lila J0. Nah di langkah ke-10 ini kawan, ada 3 game manusia yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya. Satu game di level atas adalah permainannya Levon Aronian versus Hikaru Nakamura tahun 2014, di mana Hikaru Nakamura pegang hitam kalah dengan permainan seperti ini. Dan kebanyakan 3 game itu langsung baku hantam di peta F6 ini kawan. Tapi tidak dengan Stockfish. Dia punya rencana benteng E1 korbankan kuda. Tapi Lila tidak berani ambil, dia keluarkan menteri ke A5. Apa ide pengorbanan kuda ini? Ya tentu saja pengorbanannya adalah discover bisnis kawan. Kalau blokade langsung dengan kuda, tentu putih bisa mendapatkan gantinya pengorbanan tadi dengan pion F4. Kalau blokade dengan gajah E7 terlebih dahulu, ada kuda F5 kawan, serang gajah di sini. Dan kalau kalian rokade, tentu gajah jatuh. Ataupun pada posisi kalau raja bergeser, ya tetap jatuh kawan. Yang pukul adalah benteng, tidak akan berani, menteri akan ambil balik. Seumpama kalian blokade tambahan dengan kuda ke petak E5 ini, kalian sikat pion ini terlebih dahulu skak. Raja mungkin bergerak ke petak D7. Kalian kembali untuk sikat gajah, diambil menteri ataupun raja. Pion F4 kalian mainkan, gajah akan menghindar ke petak F8. Nah kalian dorong pion F4, kuda mundur. Kalian sentralisasi menteri sekarang untuk tekan kuda di sini bersama benteng di belakang kawan, ataupun nanti disusul dengan gajah untuk mengawasi pengembangan menteri yang mungkin keluar ke petak-petak gelap, dan benteng pun siap kalian geser. Itulah ide dari Stockfish. Oke, kita mundur ke langkah aslinya.
Papan analisisnya beda dengan papan-papan turnamen kawan. Jadi pergerakannya tidak bisa langsung ke posisi awal. Jadi saya satu persatu klik mundur. Di sini benteng E1 tadi Lila membalas dengan Menteri A5. Kemudian ada pion C3 tetap menawarkan kudanya. Diterima kali ini kawan. Tapi terlebih dahulu dengan pion C pukul pion B4 ancam menteri temponya. Menteri ambil balik dan pion E pukul pion D5 open skak. Blokade dengan kuda E5. Dan yang cukup menarik lagi di posisi ini bagi kita pemain kampung, pemain pos ronda kawan. Kalau diblokade dengan kuda posisi seperti ini kena pin, tentu jawabannya adalah pion F4 untuk mendapatkan kembali kuda lawan. Ataupun juga komodo ataupun stockfish terbaru menyarankan dengan pion A5 di sini tak perlu terburu-buru dengan pion F4 atau gajah ke G5 kawan. Tapi stockfish yang ini yang main, pion H3 dimainkan. Kemudian di sini raja menghindar ke D7. Atau kalian juga punya opsi untuk rokade panjang langsung mengembangkan benteng sekaligus menuju pusat. Tapi Lila memilih rajanya cukup naik ke petak D7 menghindari pin. Kemudian ada gajah G5 sekarang. Benteng C8 lanjut Lila C0 untuk kuasai lajur C yang terbuka penuh. Kemudian ada pion F4. Kuda mundur ke G6, gajah sikat kuda F6, lanjut stockfish, ambil balik oleh pion G, menteri keluar petak G4 skak, raja mundur ke D8. Nah ini langkah kesalahan kawan dari Lila C0. Dragon menyarankan bergerak ke petak C7 kawan. Kalaupun ada serangan dari benteng, kalian jangan menuju petak B8. Kalau ke petak B8, ya benteng pukul benteng, ambil balik oleh gajah, kemudian ada skak di sini kawan. Raja bergerak ke petak ini. Nah, di sini setelah tadi menawarkan pengorbanan kawan, di sini putih punya kesempatan untuk mendapatkan ganti. Korbankan menteri, baru ambil menteri lawan. Dan tentu saja putih dalam posisi yang diuntungkan, posisi raja hitam sudah tidak nyaman lagi kawan. Benteng pun juga siap keluar. Walaupun di sini terlihat komposisi jumlah perwira sama, tapi stockfish unggul satu pion. Oke, kembali lagi ke langkahnya kawan. Jadi saat ada skak benteng ke petak C1, raja bergerak ke sini saja. Tapi tadi Lila C0 memilih mundur ke petak D8. Langkah kesalahan dari Lila C0. Di sini pion F5. Hati-hati kalau ada langkah tanda seru biru seperti ini, tentu ada maksud tersembunyi di sini kawan. Dan di sini Lila korbankan kuda, tidak berani meninggalkan atau menyelamatkan kuda kawan. Kalau diselamatkan, tadi pergerakan pion didorong maju, buka akses kawan. Di baris keempat ini ancamannya skak dan discover pada menteri di sini. Itulah kenapa kuda tadi dikorbankan bermain dengan pion A5 untuk dukungan menteri. Pion F ambil kuda G6, lanjut stockfish, ambil balik oleh pion G, terbuka lajur H kawan. Maksud saya pion H ambil pion G6, terbuka lajur H sekarang. Menteri F4 tekan pion F6, pick up dengan gajah G7, menteri E3 sekarang, awas ada ancaman skakmat di petak E7 ini, kemudian benteng diangkat naik ke petak C7, lanjut Lila C0. Kuda B5 serang benteng kawan, di sini ada gajah H6 serang menteri terlebih dahulu, menteri bergerak ke F2 dan pion F5, lanjut Lila C0. Di sini stockfish tidak terburu-buru ambil benteng kawan, lagi-lagi membuat langkah yang tak masuk akal. Raja ke H1. Sebenarnya kalau kita lanjutkan beberapa langkah berikutnya tidak ada urgensinya juga. Raja bergeser ke H1. Mungkin memang di sini ada ancaman pada diagonal ini kawan. Memang cukup riskan. Menteri raja berada satu baris ataupun satu lajur ataupun satu diagonal, rentan kena tusuk sate. Di sini benteng diangkat naik ke petak C5, lanjut Lila C0. Kemudian kuda ambil pion D6. Tadi komodo lebih menyarankan langkah seperti gajah ini bergerak ke petak D2 kawan untuk coba ancam benteng, tapi tadi benteng diangkat, menyerahkan pion di sini, putus koneksi kawan antara menteri serta pionnya ini. Kuda ambil pion D6, benteng C7, kuda kembali ke B5, benteng kembali ke C5, benteng AD1 perkuat posisi pionnya kawan, gajah G5, kuda D4 lanjut stockfish, kemudian di sini ada raja naik ke petak D7. Kemudian ada kuda bergerak ke C6, sikat oleh gajah, ambil balik oleh pion, discover check. Raja ambil pion kawan, dan gajah ambil pion F7. Sekarang stockfish unggul kembali pion kawan. Satu pion
dan pion-pion ini rentan jatuh. Kita sudah berada di langkah ke-33. Benteng D8 menantang pertukaran, diterima langsung, ambil balik oleh gajah, kemudian gajah mempredali pion di petak G6. Di sini raja mulai mundur ke B7. Sedikit saya percepat kawan. Kalau di sini engine yang main sudah tidak mungkin lagi, posisinya putih sudah sangat bagus. Kecuali blunder besar engine kawan. Menteri bergerak ancam benteng digeser ke lajur D, ada benteng C2 menusuk baris kedua. Menteri ke E8 kawan, coba pertahankan pion yang ada di petak A4 ataupun juga ancamannya nanti menusuk ke petak A8. Dihadang oleh menteri B8, menteri ke F7, menteri ke C8. Di sini untuk dukung pionnya yang sendirian di petak F5, ada pion B4 tantang stockfish diterima, kemudian ada pion didorong lagi kawan. Di sini benteng bergerak untuk rebut pion. Ada menteri yang coba ingin rebut pion di sini juga. Benteng bergeser ancam menteri. Menteri rebut pion B4. Gajah ambil pion A5 ancam menteri. Di sini kena pin oleh benteng A1. Menteri bergerak ke C7 untuk backup lebih kawan gajahnya. Menteri D4 skap. Raja bergerak. Benteng B1 skap. Raja bergerak. Kemudian gajah meluncur skap. Raja bergeser ke B8, ada discover check, gajah C6 skap. Raja kembali ke C8, giliran gajah D7 skap. Raja bergeser ke D8. Kenapa tidak disikat saja oleh menteri di sini? Karena di sini benteng bisa meluncur kawan, atau benteng di sini bisa jatuh. Terserah kalian memilih yang mana. Putih tetap menang. Dibiarkan saja raja bergeser ke petak D8, gajah ambil pion open skap. Raja bergeser, menteri bergeser ke H4 skak, raja mundur, ada benteng F1, jaga gajahnya, benteng E1 menantang pertukaran, ditolak, gajah dikorbankan, ya niatnya pertukaran pengorbanan cuma-cuma, karena merasa sudah kalah kawan. Bedanya engine dengan kalian kalau main di pos ronda tentu ngeyel, di sini engine kalau sudah kalah terkadang langkah-langkahnya yang membuat langkah pengorbanan cuma-cuma kawan. Tak ada kata menyerah di turnamen Computer Chess Championship ini. Sampai skakmat, sampai settlemate, ataupun remis. Raja ambil gajah, benteng pukul benteng. Di sini raja mundur, tidak diambil oleh gajah kawan. Cukup menarik, benteng meluncur skak. Raja bergerak, benteng E7. Diserahkan menteri ke petak D7 kawan, sikat. Dan beberapa langkah berikutnya skakmat kawan. Tak perlu saya jelaskan satu persatu lagi. Di langkah ke-66, permainan berakhir kena skakmat Lila Chess Zero. Itulah kawan permainan stockfish menghancurkan Sisilenedov dengan langkah pengorbanan kuda di langkah ke-10. Dia bergerak ke sini saat ada ancaman, dia tidak peduli kawan, geser benteng saja, tak ada masalah. Dan beberapa langkah berikutnya baru diterima, setelah itu terbuka lajur E. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian, bisa kalian hafal langkah-langkahnya kalau kalian menemui variasi seperti ini Sisilenedov. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.